Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta rahmat rezeki yang tak terhingga kepada kita semua. Hingga pada penghujung Ramadan ini Allah meringankan langkah kita untuk melaksanakan amaliyah udhiyah, yakni menunaikan salat Isya yang kemudian akan kita lanjutkan dengan menunaikan qiyamul lail. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melafazkan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Muslim JCT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami dari BKM Masjid Muslim JCT akan menyampaikan beberapa hal antara lain. Yang pertama, laporan kolom 4 dan pengeluaran Ramadan 1443 Hijriah. Sisa saldo Ramadan malam ke-24 per 25 April 2022 ialah sebesar Rp980.000. Infak malam ke-24 Ramadan ialah sebesar Rp310.000. Total pemasukan malam ke-24 Ramadan ialah sebesar Rp1.290.000. Pengeluaran malam ke-24 Ramadan ialah sebesar Rp675.000. Jadi sisa saldo Ramadan per 25 April 2022 ialah sebesar Rp615.000. Terima kasih kepada para jamaah atas sedekah infak yang sudah diberikan. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan jazaa wa jazakum bil jannatil firdaus. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam ini BKM Masjid Muslim JCT mengajak kepada para jamaah untuk ikut i'tikaf bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Bukhari Al-Hafiz Batubara SPDI, yang bertugas sebagai imam tarawih pada malam hari ini, yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Indra Laksana Eskari, dan Bilal yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Rifai. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hadi Abdul Latif Khan SAG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz wabillahi tempat kami silakan yang segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wasallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu wa shadaqa rasulullah wa ba'd. Jemaah yang mulia, satu kata yang seharusnya bisa kita peroleh ketika kita mengakhiri Ramadan ini adalah fitri. Fitri itu bukan perayaan, dia adalah keadaan. Kalau perayaan itu yang kita sebut dengan istilah lebaran. Dan lebaran ini saya memperhatikan orang tak puasa ini yang paling heboh mempersiapkan lebaran. Untuk belanja bahan-bahan lebaran, dia sampai rela membatalkan puasanya. Tapi memang tidak perlu kita repot atau heboh pula dengan sikap mereka itu. Karena bicara Idul Fitri ini juga bicara tentang hasil puasa yang akan didapatkan oleh orang-orang mukmin
yang tentu saja secara sadar melakukan proses penguatan takwanya di bulan Ramadan. Waktu kita tidak banyak. Persoalannya sekarang Idul Fitri ini apa? Supaya kita bisa memanfaatkan insya Allah 5 hari atau 4 hari ke depan. Bagaimana akhirnya kita menyudahi Ramadan ini dengan baik. Kata fitri tentu dimaksudkan kepada jiwa kita, yaitu jiwa yang suci, bersih, polos tunduk kepada Allah. Jiwa yang sama dia, gak penting jadi apa, yang penting sama dia Allah tidak jauh dari dia. Saya selalu mengilustrasikan ini dengan anak-anak kecil. Anak kecil itu gak penting sama dia orang tuanya kaya atau miskin. Sama dia yang penting orang tuanya sama dia, gak jauh dari dia. Bahkan ada anak-anak yang kalau kita kasih duit, dia gak mau, karena dia tidak kenal duit dan dia tidak butuh uang. Karena dia tahu betul jika dia mau sesuatu, maka yang akan memenuhinya adalah orang tuanya itu. Bersahabat pun, anak-anak ini gak kayak kita. Kita ini kadang sudah rasis atau ego kita tinggi. CS kita itu harus disesuaikan dengan level ekonomi kita. Jarang-jarang ada orang kaya raya, teman kumpulnya, ngobrolnya adalah orang susah. Itu sangat jarang kejadian. Jarang-jarang ada pejabat, presiden lah, sering ngobrol di pinggir jalan sama orang-orang susah dari rakyat jelata. Itu jarang kejadian itu. Bahkan bukan jarang dalam arti kata dalam kurun kita sekarang ini. Sekian kurun saja jarang ketemu itu. Karena kalau kelas kita itu akan bersahabat dengan orang yang kufu, satu level sama kita. Tapi anak-anak itu tidak. Paling yang perlu pertama sekali mereka beradaptasi. Dekat, duduk, kemudian tanya, ngobrol, tiba-tiba sudah bersahabat, sudah lari-lari bersama. Dan terkadang tidak sekali dua mereka itu ada bertengkar sampai satu menangis. Tapi jangan khawatir. Kalau bicara ini saya pikir pengalaman saya cukup dan saya layak jadi contoh. Karena anak saya 9 orang. Di rumah itu dulu pertama-tama baru punya anak memang repot. Kalau sudah bermain tiba-tiba satu menangis, kita tunggu dan wah kenapa? Tapi belakangan saya kira udah gak penting lagi. Kenapa? Nanti berapa menit kemudian udah tertawa lagi mereka. Tapi kalau kita interupsi dengan marah, kita masih marah, anaknya sudah selesai. Itulah anak. Mereka tidak punya dendam, mereka tidak punya benci, mereka tidak punya dengki, mereka selalu belas kasih. Tidak ada prasangka negatif sama orang. Cuma satu saja, dia tidak akan nyaman dimanapun kalau orang tuanya tidak ada di situ. Dia butuh wali. Quran mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu, sementara Allah itu adalah walinya orang-orang beriman. Di sekolah ada istilah wali murid. Maksudnya apa? Yang bertanggung jawab agar anak ini bisa nyaman sekolah. Segala urusan biaya itu ditanggung oleh sang wali. Bagaimana kondisi kita kalau kemudian Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah walinya orang beriman. Seperti apa sih seharusnya orang beriman di hadapan Allah? Ya seperti anak kecil bersama orang tuanya. Saya nggak masalah jadi orang kaya ya Allah, asal kau jangan jauh dari saya. Saya juga nggak heboh, nggak panik kalau kemudian saya diangkat jadi pejabat, asal kau tetap bersama saya. Di Quran itu ada 2 nabi yang di 2 posisi dan level kehidupan mereka tetap tidak kehilangan Allah, mereka istiqomah di situ. Yang pertama, satu nabi yang semula anaknya banyak, tapi satu demi satu anaknya
bisnisnya bagus, tapi satu demi satu bisnisnya hancur, dia bangun, jatuh miskin. Setelah jatuh miskin, dia kena penyakit yang orang kampungnya tidak tahan mencium bau penyakitnya. Diusir dari kampungnya. Coba bayangin kalau kita menghadapi realitas seperti ini. Apa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam? Dia tetap dekat sama Allah. Dia tidak kehilangan zikir kepada Allah. Dia tetap beribadah. Dia tidak pernah sedikit pun mengeluh. Masya Allah. Satu waktu ketika penyakitnya itu sudah sampai menyerang bibirnya dalam bentuk nanah yang keluar, bahkan ada ulatnya diceritakan. Barulah dia merasa sulit berzikir. Barulah dia menyampaikan kepada Allah, Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Aku sakit ya Allah. Aku ditimpa penyakit, dan Kau itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibu, bapak, kalau anak bapak, ibu, cucu yang berusia 3 tahun datang terus bilang adik demam, terus dipegang ternyata betul suhunya tinggi sekali, gak perlu kita ngomong, anak itu cuma bilang adik demam, titik. Apa yang akan kita buat? Heboh kita ngobati dia. Nabi Ayub lapor sama Allah, Anni massaniyad dur, aku ditimpa sakit ya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Allah suruh dia untuk mandi di satu tempat air yang memang dengan izin Allah sebagai mukjizat yang muncul begitu dia minta kepada Allah, sembuh penyakitnya. Akhirnya anaknya yang lahir lagi yang baru, bisnisnya bangkit lagi. Apa yang membuat dia bersabar? Ada Allah sama dia. Kalau kita tidak sabar, itu sudah kehilangan keyakinan kepada Allah. Ini Nabi Ayub. Ada Nabi yang dikasih kerajaan, bukan cuma memimpin manusia, tapi mengerti bahasa binatang, bisa mengatur binatang. Bahkan bukan cuma binatang, jin pun bisa diperintahkan. Itu Nabi Sulaiman. Apakah dia sombong dengan itu? Apakah dia kehilangan kesadaran dan keyakinan kepada Allah? Enggak. Dia malah menyatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan yang dikasih Allah kepadaku. Liyabluwani. Ini cuma untuk memuji saja. Ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Kita ini kadang-kadang baru dipuji dengan jabatan kecil udah merasa gak perlu Tuhan dalam hidup kita. Terus lantang kalau nengok orang, merasa cuma kita yang manusia, orang udah gak manusia lagi semua. Atau kita udah gak manusia lagi, level kita sudah lebih tinggi dari orang banyak. Nabi Sulaiman, dia tahu betul ketika Allah memberikan derajat tertinggi, dia cuma satu saja, dia tidak mau kehilangan Allah. Orang yang Idul Fitri itu seperti ini. Kalau dia menghadapi satu titik terendah, dia tidak mau kehilangan Allah. Kalau dia berada dalam satu nikmat, maka dia juga tidak mau kehilangan Allah. Orang yang begini akhirnya stabil. Kalau perolehan hidup banyak, dia berpikir untuk apa banyak kalau tidak bermanfaat. Apa guna beli sendal jepit mahal kalau nggak pernah pergi ke masjid itu sendal? Kenapa lebih pede bawa sendal ke mall ketimbang ke masjid? Setan kasih perintah, setan kasih berita, jangan bawa ke masjid. Kenapa? Karena kalau di masjid sendal bisa hilang. Seakan-akan orang di masjid maling semua. Hati-hati. Saya sering mengilustrasikan kita hidup seperti orang yang naik gunung, mendaki, bawa ransel, isi ransel penuh, sampai ke atas, turun ke bawah, isi ransel tidak berkurang. Ini pendaki tolol apa pendaki pintar? Berat-berat bawa ransel naik ke atas, tapi sampai turun nggak dipakai. Untuk apa punya harta banyak kalau nggak kepake? Itu yang pernah dibilang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aneh orang
Ketika diberikan kelimpahan rezeki tapi dia hidup dalam kemiskinan, sementara nanti di akhirat dia akan dibebani dengan pertanyaan harta yang gak kepake itu. Pakai dong. Bagaimana cara pakainya? Gunakan dengan cara yang Allah ridho. Bukan harus sedekah. Kalau memang pelit kali, nggak apa-apa, nggak usah sedekah. Silahkan bangun. Oh, berapa rumah? Saya punya 3 rumah, Pak. Rencana saya rumah yang pertama yang nggak saya diamin akan saya jadikan rumah tahfiz. Boleh nggak Ustaz? Kata seorang kepada saya, kalau saya punya zakat saya salurkan ke rumah tahfiz yang saya dirikan. Boleh, saya bilang. Karena masalahnya bukan rumah tahfiznya, tapi anak-anak yang belajar itu. Yang penting kalau mati, nah ini sekarang kita belum mati, masih hidup, kita bisa bilang sama Allah, aku beli ini karena memang aku butuh Tuhan, bukan aku beli ini karena aku pingin. Setelah pingin, disimpan di rumah, gak ada gunanya. Bapak boleh beli ikan harga ratusan juta, sekalipun kalau duitnya memang ada, tapi manfaatnya jelas. Saya sengaja beli, Pak, karena ada pejabat yang mau datang ke rumah supaya dia tahu bahwa bukan dia saja yang punya duit, saya juga punya. Itu untuk pamer. Nah, jemaah yang mulia, orang yang ingin sederhana saja teori. Silahkan ambil apa saja dari dunia, jangan lupa bahwa kita punya Tuhan. Dan Tuhan kita itu, kita akan kembali kepadanya. Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini bukan tidak mungkin ada jemaah yang sudah tidak sama kita lagi. Bagaimana dengan Ramadan tahun depan? Wow, kita tidak tahu. Apakah Abdul Latif Khan masih akan memberikan ceramah di tengah masyarakat? Saya juga tidak tahu. Apakah nasib umur saya akan berhenti di tahun ini? Saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, siapa yang tahu? Allah. Kalau Allah yang tahu, kenapa tidak menyerah kepada Allah? Kenapa tidak taat kepadanya? Kenapa tidak tunduk kepadanya? Kenapa tidak minta ampun kepadanya? Ayo gunakan waktu yang tersisa ini untuk kemudian kita menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sepanjang Ramadan inilah terakhir saya bisa mengisi tausiah. Insyaallah panjang umur kita ketemu pada Ramadan dan kita bisa mengaji seperti biasa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.